Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nisrina Maharani dari kelas B akan menjelaskan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Apakah HAM itu penting? Dan sebenarnya HAM itu apa sih? Kalau ditanya, jawabannya cuma normatif atau cuma bisa dibilang mentok. Tapi sebenarnya, untuk kaum milenial itu harus banget kita mengetahui HAM. Mengenai HAM itu apa, bagaimana, dan di Indonesia ini berlaku tidak sih HAM itu? Bahwa Indonesia sendiri diatur oleh Undang-Undang Pasal 27 sampai dengan 34. Di dalam pasal itu, individu akan diatur dengan pekerjaan yang layak, berkeluarga, dan memeluk agamanya masing-masing, dan sebagainya. Nah, prinsip moral ini tuh memberikan manusia satu sama lain untuk tidak memberikan kerugian. Nah, nilai-nilai HAM ini sifatnya itu inheren, yaitu tertanam sejak lahir, yang tidak bisa sama sekali orang bisa mencabut sifat ini. Jadi karena sifatnya inheren itulah, maka semua manusia harus memperjuangkan hak asasi manusia itu sendiri. Kegagalan untuk memastikan HAM bagi rakyatnya itu harus diperbaiki agar semua manusia di Indonesia ini merasakan haknya masing-masing. Nah, sekarang kita tanya, di Indonesia ini hak asasi manusia terlaksanakan atau tidak? Dan baru-baru ini ada seorang menteri yang baru dilantik mengatakan bahwa tragedi 98 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Sedangkan Presiden ke-7 mengatakan pada tahun 2003 tragedi 98 merupakan pelanggaran HAM berat. Contohnya seperti penembakan 4 mahasiswa Trisakti di dalam kampus, dan kemudian tragedi Semanggi. Dan kemudian juga masih banyak kasus-kasus lainnya yang belum terselesaikan sampai saat ini. Dan saya sendiri sebenarnya kurang setuju pada menteri yang mengatakan seperti itu, karena sebenarnya tragedi 98 merupakan pelanggaran HAM berat, di mana nyawa seseorang itu hilang, anak, orang tua, yang pada saat itu hilang sampai sekarang belum ditemukan. Dan sampai saat ini kasus-kasus yang saya sebutkan belum terselesaikan dan belum diketahui siapa dalangnya. Kenapa saya nggak setuju? Karena mereka adalah manusia, mereka berhak mendapatkan hak asasi manusia itu sendiri. Misalkan tragedi Trisakti yang 4 mahasiswa ditembak, mereka turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat, membela rakyat-rakyat yang susah, rakyat-rakyat yang kelaparan. Kemudian, Bapak bukan aparat penegak hukum, melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif. Jadi, Bapak tidak berwenang menetapkan apakah suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau bukan. Wewenangnya ada di Komnas HAM. Komnas HAM sudah menetapkan tragedi 98 merupakan HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Jokowi sebagai presiden juga sudah menyampaikan pengakuan bahwa kejadian Mei 98 adalah pelanggaran berat HAM pada 11 Januari 2023 silam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran berat HAM itu ada dua bentuk, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi bukan genosida dan pembersihan etnis seperti yang Bapak bilang. Mungkin yang Bapak bilang itu dokumen Responsibility to Protect yang diadopsi PBB pada tahun 2005. Pelanggaran berat HAM gak cuma terjadi pada masa kolonial. Faktanya ada 17 kasus pelanggaran berat HAM yang udah ditetapkan oleh Komnas HAM, dan kasus-kasus tersebut terjadi dalam rentang tahun 1965 sampai dengan 2014. Kembali ke pembahasan kita di awal, hak asasi manusia bukan hanya sama rakyat ke rakyat, tapi dari menteri ke rakyat itu juga memiliki hak asasi manusia. Jadi kebijakan di Indonesia ini bagaimana kalau menteri sendiri tidak mengakui itu adalah sebagai hak asasi manusia? Dan yang terakhir, saya berharap kita sebagai manusia menjalankan hak-hak kita masing-masing, dan semoga tragedi 98 ini tidak terulang kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.